Hai, selamat datang di Pri Techno Channel bersama gue Nata. Di video kali ini gue akan melanjutkan panduan mengenai bagaimana cara menggunakan Wireless Presentation System atau WPS merek Exynos tipe PTV6. Dan untuk pada video panduan sebelumnya itu pada bagian pertama itu gue sudah menjelaskan bagaimana cara menggunakan WPS ini untuk bisa men-share screen dari handphone atau melalui laptop. Dan kemudian untuk pada bagian kedua itu menjelaskan bagaimana cara men-setting si WPS ini agar bisa menjadi access point. Tujuannya adalah setiap perangkat yang nantinya terkoneksi dengan WPS ini saat melakukan share screen, dan meskipun wirelessnya sudah digunakan untuk connect ke WPS ini, akan tetapi perangkat tersebut tetap bisa terkoneksi dengan internet. Dan yang panduan terakhir itu adalah di video ini merupakan panduan ketiga di mana gua akan menjelaskan secara keseluruhan menu-menu apa aja dan fungsinya untuk apa aja, di mana menu-menu itu bisa nanti teman-teman akan temui di pada login dashboard dari WPS ini. Dan tentunya bagaimana cara melakukan login tersebut pada dasarnya hampir sama ya untuk semua perangkat wireless, baik itu modem ataupun wifi router, dan termasuk WPS ini juga, kita akan bisa mengakses melalui IP atau melalui domain yang tergantung dari masing-masing perangkat tersebut. Dan untuk WPS ini, saya akan login ke dashboardnya itu melalui IP, karena dengan WPS ini dia hanya menyediakan IP saja dan tidak menyediakan domain. Oke, langsung aja ini gua share screen ke teman-teman tampilan awal saat kita sudah masuk ke dashboard dari WPS ini. Oke, dan sekarang itu gua udah ada di dashboard dari si WPS ini. Untuk IP yang gue udah dapet untuk bisa masuk ke dashboard ini adalah 192.168.59.254. Dan seperti yang gue jelasin di video panduan pertama itu bahwa IP ini akan tergenerate berubah-ubah ya. Jadi tergantung dengan dari WPS nanti yang teman-teman dapat saat beli. Dan kemudian pada menu utama itu ada home. Di home ini ada satu link aplikasi yang bisa teman-teman download untuk pengguna Windows di bawah Windows 10. Karena di bawah Windows 10 itu sebagian besar saat terinstall itu belum dilengkapi dengan Miracast. Tentunya dengan download aplikasi ini teman-teman yang pengguna Windows di bawah Windows 10 baru bisa menggunakan WPS ini. Dan untuk macOS, iOS maupun Android itu lebih stabil, jadi teman-teman nggak perlu download aplikasi apapun. Jadi saat WPS dinyalakan, teman-teman bisa langsung connect ke SSID-nya, dan saat itu juga teman-teman bisa langsung share screen, baik itu dari handphone, laptop, ke proyektor TV atau monitor. Kemudian masuk ke menu yang kedua, itu ada status dan info. Di sini dijelaskan ada nama dari SSID-nya, ada PTV6422, kemudian juga ada firmware version, kemudian juga ini ada NAND flash, kemudian ada network statusnya, ada info MAC address, kemudian ada IP address, kemudian juga network statusnya. Kemudian juga ini wireless IP address tadi yang gua pakai untuk bisa mengakses si dashboard ini dan kemudian bisa login. Kemudian ada juga security-nya menggunakan WPA key. Kemudian masuk lagi ke menu yang ketiga yaitu network setting. Nah, ini tadi nama SSID-nya. Di sini teman-teman bisa merubah dari nama SSID default sebelumnya yang udah dibuat, dengan tujuan agar kita bisa dengan mudah untuk menemukan
WPS mana yang sudah kita konfigurasi sebelumnya, dan bisa dengan mudah juga saat kita akan mengoperasikannya nanti saat di maupun event atau meeting dan lain sebagainya. Kemudian juga ini ada wireless security, kalau defaultnya dia disable, jadi teman-teman bisa kalau untuk mau mengaktifkan bisa dikasih password juga. Jadi saat ada user yang ingin menggunakan WPS, itu user tersebut harus mengetahui terlebih dahulu password dari SSID yang sudah disetting. Tapi menurut gua ini untuk password sepertinya kalau kita setting disable artinya kita tidak perlu menggunakan password pun, menurut saya ini tidak ada masalah sih, karena tidak terlalu berpengaruh dengan security di networking di lingkungan sekitar, karena ini hanya bertujuan untuk melakukan share screen saja. Jadi ini merupakan option juga. Kemudian juga ada radio band, kemudian ada pilihan ya 2,4 GHz, ada 5 GHz. Ini defaultnya untuk kondisi saat ini tuh saya pilih 5 GHz. Kemudian juga untuk 5G channelnya itu ada 4 pilihan. Nah, ini dari hasil gua testing sebelumnya, semakin besar nilai yang dipilih di antara 4 ini, untuk delay gerakan yang video ataupun gambar yang kita share itu delaynya itu tidak terlalu jauh. Sini gua memutuskan untuk memilih yang poin ketiga 149,153. Jadi di sini saat gua melakukan share screen, gua open sebuah video streaming film dan lain sebagainya, itu untuk gambarnya tidak terlalu jauh delaynya dengan device sumber dari video yang kita share. Oke, kemudian kita lanjut lagi ke menu yang keempat, yaitu dari hardware settingnya. Oke, kemudian di sini ada volume. Jadi volume teman-teman bisa pilih untuk di fullin misalkan 29 atau 3031. Jadi nanti full settingnya dari si perangkat yang di-share, misalkan dari laptop ataupun dari handphone. Dan di sini gue setting di tengah-tengah ya sekitar 21. Jadi kalau masih kurang besar volume suaranya, itu bisa gue setting dari laptop ataupun dari handphone. Kemudian juga untuk video, di sini ada HDMI sama VGA ya. Ini kebetulan di sini gue nggak menggunakan monitor karena gue tujuannya untuk men-share menu dashboard yang ada di WPS ini. Jadi untuk HDMI-nya ini disable ya menunya. Jadi kalau HDMI ini gue colok di sini, nanti dia akan muncul di sini pilihan. Kemudian juga pilihan VGA output resolution-nya kalau teman-teman pakai VGA. Dan juga kemudian ada aspek ratio. Di sini ada 4 pilihan juga. Dan menurut gue ini standar ya, gue pakainya yang 16:9 ya. Kemudian juga 1080, ini adalah resolusi yang paling tinggi yang bisa dihantarkan oleh si WPS ini. Ini juga bisa kita on-kan. Oke, kemudian lanjut lagi ke menu yang kelima, itu password setting. Nah, sebelumnya kalau kita dapat dari awal, kita akan menggunakan password admin, dan password itu bisa teman-teman ganti di menu password setting ini. Kemudian klik tombol untuk konfirmasi, nanti akan tersimpan password yang baru. Kemudian ini adalah masuk ke menu advanced setting, di sini ada login code. Nah, login code ini setiap perangkat WPS akan berbeda-beda. Di mana kita bisa menemukan login code ini, itu tampilnya di layar monitor kita saat kita sudah mengkoneksikan misalkan dari kabel HDMI atau kabel VGA, nanti login code itu akan muncul di depan. Nah, login code ini digunakan saat kita melakukan perubahan konfigurasi, terutama tadi saat di menu utama, teman-teman yang menggunakan Windows, download ini nanti saat login akan menggunakan
aplikasi ini akan bisa share itu menggunakan login code tadi. Nah, di sini. Tapi kalau nggak mau bikin user kita ribet untuk selalu masukin login code, itu kita bisa disable aja. Jadi saat play itu udah bisa langsung share tanpa masukin password. Dan kemudian juga, oke, ini firmware upgrade. Ini tujuannya nanti teman-teman bisa mengupgrade dari software si WPS ini. Kemudian juga ini ada media remote, ini virtual remote-nya. Dan memang kalau beli itu tidak disediakan remote-nya juga. Jadi kita hanya bisa menggunakan virtual remote ini. Ya kurang lebih untuk settingannya ini hampir sama semua dengan yang udah saya jelaskan di menu-menu sebelumnya tadi ya. Dan terakhir itu ada menu restart device. Jadi restartnya itu ada dua pilihan, ada soft restart atau soft booting. Ya teman-teman mengklik restart device, tombol restart device ini, atau melalui hard booting ya teman-teman langsung menekan tombol mode yang ada di samping sini. Itu dia tadi penjelasan gue mengenai menu-menu apa aja yang ada di WPS ini. Itu tadi adalah penjelasan secara umum aja. Gue jelasin untuk poin-poin yang akan sebagian besar sering digunakan. Yang memang tadi ada beberapa menu-menu yang gue skip karena tentunya menu-menu itu kemungkinan besar akan jarang digunakan ya, karena tujuan kita adalah gimana agar yang terpenting adalah agar si user bisa dengan mudah untuk mengkoneksikan device-nya, baik itu handphone atau laptop yang perangkatnya iOS, Android, macOS maupun Windows, bisa dengan mudah langsung share apa yang ingin dia presentasikan ke layar monitor, TV atau proyektor. Oke, sekian video panduan ketiga gua untuk WPS PTV 6 ini. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan lain bisa kirim melalui kolom komentar di bawah. Dan untuk panduan pertama dan kedua teman-teman bisa temukan di kolom deskripsi di bawah video ini. Dan kalau teman-teman ingin mendapatkan info-info update terbaru mengenai seputar teknologi, teman-teman bisa dapatkan informasinya secara gratis dengan subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk juga di like. Dan sekian video dari gua, sampai jumpa di video gue selanjutnya.